warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, selamat datang di podcast HMPSBK berkolaborasi dengan PW2 IMAPKIN yang mana dalam kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa isu yang hits nih di dalam lingkup pekerjaan mungkin ya Mbak Firza. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke dalam pemateri kita atau narasumber kita bisa sedikit menyinggung kita ini kolaborasi antara HMPS dan juga PW2, yang mana HMPS sendiri merupakan organisasi yang ada di UAD dan juga PW2 ada di lingkup wilayah 2. Nah, untuk itu yang pertama nih Mbak, kan ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Nah, mungkin kita berdua bisa kenalan dulu sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Saya Nurul Hanifah Putri dan rekan saya Firza Lia Vanessa, dan kami akan menemani podcast kali ini yang akan membahas mengenai temanya apa nih Mbak kita? Tema kita pada podcast kali ini tuh mengenai passion versus professions, strategi pemilihan karir untuk generasi Z. Wah, dari temanya nih sudah tentang karir, pasti narasumber kita juga orang yang berperan penting dalam perencanaan karir di prodi kita sendiri mungkin ya. Oke, mungkin langsung saja dalam kesempatan kali ini kita sambut narasumber hebat kita, dosen prodi BK UAD, yakni Bapak Dr. Caraka Putra Bakti, Magister Pendidikan. Bapak, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum Mbak Hanifah, Mbak Firza, apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Bapak sendiri gimana Pak? Alhamdulillah sehat, selalu bahagia lah. Aduh, kayaknya sedikit udah semangat nih ya, atau udah sumringah banget nih. Kita akan membahas beberapa isu penting dalam podcast ini. Kemudian juga sebenarnya kita ini akan menyindir diri kita sendiri atau enggak ya Mbak? Kayaknya iya. Oh, di roasting mungkin ya. Oke, karena ini ngomongin tentang generasi kita sendiri ya dengan Bapak Caraka. Mungkin Bapak sendiri termasuk generasi apa Pak? Kalau boleh kita tahu. Saya ikut Bobby Bomber mungkin ya. Oh, Bobby Bomber. 90-an awal-awal gitu, 80-nya udah akhir menjelang 90-an. Oke. Oh, berarti nggak ada WhatsApp. Waduh, ada IG. Waduh, ini sangat berkaitan ya sama apalagi kita generasi Z yang suka nanti kita spill dikit lah ibaratnya. Oke, mungkin langsung saja ya Pak, sharing-sharing santai pada sore hari ini terkait beberapa perencanaan karya yang sudah kita sampaikan tadi. Mungkin pertanyaan pembuka nih Pak, menurut Bapak bagaimana sih perencanaan karir atau karir sendiri menurut pandangan Gen Z sekarang ini Pak, yang Bapak ketahui? Oke, secara harfiah karir yang dibangun adalah orang yang memilih pekerjaan atau semacam suatu yang bersifat rutin menjadi sumber penghidupannya. Itu yang dahulu nih. Makanya sehingga orang-orang dulu kerja itu ya pegawai di kantor, gitu kan? Iya. Maka mantu idaman tuh guru kayak gitu, ya pakai seragam, gitu kan kesannya sesuatu yang bersifat rutin gitu ya. Nah, definisi Gen Z sekarang dengan kondisi sekarang, mereka senang dengan pekerjaan yang work life balance mungkin bahasa mereka. Jadi mereka pekerjaan yang main jalan, kerja jalan gitu, sedikit waktu bekerja tapi banyak mainnya gitu. Nah, itu menjadi hal yang pembeda. Sehingga kalau ada banyak pemberitaan 10 juta Gen Z menganggur, itu paradigma cara pandang bekerja pun menjadi penting. Berbeda posisinya. Orang-orang yang dahulu ya biasalah berangkat pagi pulang sore, Senin sampai Jumat atau Sabtu udah gitu kan, jalan aja. Jadi wah nanti kalau kerja terus hilang aku gimana? Oh, me time aku gimana? Nah, beda gitu paradigma itu, sehingga memang menjadi tantangan makna karir Gen Z sekarang, yang sedangkan dunia kerjanya mayoritas masih mengedepankan presensi, kehadiran. Yang Gen Z nggak gue banget nih, dia maunya kerja di rumah, gajinya gede gitu kan kira-kira. Nah, itu menjadi tantangan deh. Oke, gitu ya Pak. Ya. Berarti ini merupakan pandangan dari Gen Z sekarang itu seperti itu Pak ya, mungkin kayak lebih apa yang mereka inginkan, yang ingin mereka dapatkan, yang itu yang mereka kerjakan, seperti itu. Banyak artikel atau tulisan yang menuliskan tentang cara pandang pekerjaan yang mulai fleksibel, kemudian juga
pandangan mereka bukan ke pengalaman tapi tentang gaji yang cukup gitu kan. Jadi mesti mereka work by benefit, berarti mereka fokus benefitnya dulu. Sama adik-adik sekarang kalau berkegiatan tanya dulu, kalau saya ikut PKM dikasih apa Pak gitu. Mungkin di zaman saya disuruh dosen siap Pak 86 tanpa protes. Sekarang tanya langsung di awal gitu. Ada rekognisi nggak? Ada rekognisi nggak? Wah gitu. Jadi with benefit, makanya yang tanyain gaji duluan gitu kan, sehingga berdampak bagaimana cara pandang bekerjanya gitu. Mungkin akan beda. Zaman dulu saya dilatih wawancara, biasanya wawancara sangat malu ya ngomongin gaji ya. Jadi ya saya kembali apa yang disiapkan oleh perusahaan gitu kan ya, latihannya begitu kan. Anak sekarang di awal gajinya berapa sih? Ya artinya memang risetnya banyak menunjukkan with a benefit itu bukan without weight. Jadi mereka benefit menjadi tantangan gitu. Menjadi tantangan ya Pak. Tantangan yang ditanya pertama. Bukan berarti mereka materialistis, mereka berpikir mereka butuh ini, mereka mengerti bahwa mereka butuh biaya ini, biaya itu dan sebagainya. Oke. Gimana Mbak Firza? Ada yang mau disampaikan ke Pak Caraka terkait Gen Z tadi? Cukup jelas sih Mbak. Oh iya. Kemudian perihal yang ini tadi Mbak Firza, Pak Caraka pernah bilang tadi yang pengennya serba instan itu gimana? Iya. Mungkin ada ini tanggapan? Gini Pak, kita gini kan generasi Z ya Pak ya. Apa-apa tuh serba instan. Iya. Nah, itu tuh akan berdampak nggak sih Pak terhadap cita-cita kita gini? Saya hari ini tidak dalam rangka menghakimi Gen Z ya, tidak ingin merosting adik-adik karena itu hanya masalah waktu yang dibangun di periode sebelumnya. Mungkin bisa searching di Google ya, saya sudah baca banyak artikelnya, ada 3 temuan. Gen Z itu generasi yang lembek tapi bukan salah mereka, itu judul artikelnya. Nah ada 3 temuan menarik. Yang pertama adalah mereka tidak dibelajarkan untuk perih. Iya. Kalau mau dirunut siapa salahnya? Ya orang-orang kakak-kakak kelas saya itu, orang tua kalian. Mungkin zaman kuliah dulu ismin banget kira-kira. Oh uang saku saya cuma sekian, nggak boleh pakai motor, harus nabung. Maka muncul mindset, besok kalau anak gue sekolah nggak boleh secara ini. Sehingga Gen Z lahir itu terpenuhi semuanya. Nah tanpa disadari memenuhi keinginan dari kecil, minta mainan nangis dikit turutin. Ini turutin, nangis dikit turutin, minta main turutin. Maka tidak melatih mereka tahan banting. Karena tahan banting itu dibangun melalui pengalaman. Dia ngalamin, oh kalau aku pengen ini nyuci piring dulu Kak gitu. Nah itu mereka nggak dialamin. Nangis dikit, ngambek dikit, orang tuanya nggak enakan gitu kan ya. Nah makanya saya selalu bilang pada beberapa hal ini pada faktor ini salah satunya. Ya kemudian yang kedua adalah kekuatan dari media sosial yang banyak POV videonya yang membiring opini. Kalau lihat tulisan Dahlan Iskan itu menuliskan kebenaran itu ada namanya kebenaran persepsi deh. Fakta salah. Misalnya bikin si A bikin POV atau video tentang ini deh toxic relationship. Padahal itu konten doang nih. Oh ini dimarahin bosnya, viralin. Padahal itu videonya bohongan tuh. Bohongan, nggak real ya. Nggak tahu yang kemarin mungkin real yang itu. Tapi yang beberapa akhirnya Gen Z yang banyak rebahannya itu, oh dunia kerja kayak gitu. Berarti mereka melakukan insecure, kecemasan. Besok berarti kalau kerja dimarahin gitu. Jadi POV-nya yang negatif lebih banyak dibanding POV dunia kerja yang menyenangkan gitu. Sehingga yang terjadi ketika ada perintah, ada ini dari kerja tim menjadi sebuah ancaman gitu. Karena memang sejak kecil dia tidak dilatih tanda petik terancam tadi ya. Kamu pengen ini dulu gitu. Sehingga maka kalau kita trennya tentang ASEAN value, ada satu yang tidak diajarkan, tanggung jawab. Jadi mereka harus ngerti, kamu jadi pelajar loh, ini harus diajarkan gitu. Sama ini yang dikejar karena fokusnya passion gitu. Tapi lupa bicara tentang tanggung jawab. Nah, ini menjadi tantangan bagaimana beberapa itu ada
jatuh tadi ya karena orang tua, nah, seperti itu. Kemudian kurang tantangan. Yang 3 tentang anak-anak kita tuh mudah terbawa tentang isu-isu tren sekarang. Ya masalah pas pilpres kemarin ya dan lain sebagainya gitu kan, dengan aneka tagar-tagar ya memang begitu. Iya. Nah misalnya searching Google aja Kak sekarang 10 jurusan apa di Indonesia, ada nggak BK Kak? Kayaknya Nggak ada. Ada Kak ya. Iya, itu atau anak-anak kita suka yang pendek-pendek ya. Oh, benar. Kayak potongan TikTok. Oh, potong TikTok. Iya, flyer misalnya 10 pekerjaan babi ngepet. Nggak ada kok guru BK-nya di situ. Iya, yang cepet aja deh konten kreator. Akhirnya yang ramai pilihan prodinya adalah ilmu komunikasi, manajemen, Benar. psikologi dan itu menjadi tantangan buat kita mengedukasi. Berarti Imakin atau perlu bikin nih konten tandingan gitu kayak gitu. Jadi Iya. kalau buzzer dilawan dengan buzzer Kak. Kalau kita diem-diem aja cuman nggak bilang ini ya perlu diluruskan karena kita perlu membuat tulisan yang lain gitu. Yang bisa menguatin sudut pandang yang berbeda. Kalau kita nggak berikan penguatan, konsekuensinya adalah mereka taunya yang terpotong-potong itu. Hanya cuplikan-cuplikan Cuplikan tadi, itu Pak. menjadi benar. Oke. Maka wajar kalau daya jabrikan sepi, satu yang konten dan udah oke. Nah, udah gitu. Iya, sehingga endingnya ketika kalau lihat tulisan Socrates ya, kecemasan itu dari kurangnya pengetahuan nih Kak Hanifah. Sehingga kadang-kadang mereka belum bisa bedain lagi diingetin sama di itu. Maka ketika diingetin, gue dibully nih, gue dipojokin ya. Karena apa? Kurangnya minimnya pengetahuan yang dilatih. Benar. Jadi ketika diingetin merasa dibullying, merasa dirundung gitu. Nah, sehingga yang terjadi adalah bahasa tren yang sekarang overreacting. Overreacting. Ya overreacting gitu ya. Sehingga merasa dibully, pos gitu langsung. Iya karena dia dia lupa Mbak. Iya aku salah sih sedang terlambat. Enggak gitu. Oh aku dipojokin, disalahin gitu. Tapi dia lupa Mbak ada sisi lain. Iya ya, aku kemarin telat ya harus ngomongnya tadi malam. Kok tapi jadi di pembenaran lagi. Kok nggak dimaklumin sih gitu. Lah, kok jadi salah aturannya gitu kan. Nanti overreacting, teman konco kentalnya overthinking. Nah, overthinking itu yang menyebabkan salah satunya membuat mereka pikir-pikir masuk dunia kerja. Oh, oke. Panjang kan ceritanya Kak. Iya. Saya hari ini tidak bisa jalankan itu hanya gunung es saja yang sebenarnya dari bawah. Maka saya selalu bilang mantu idaman tuh bimbingan konseling. Karena diajari bimbingan keluarga, dididik yang baik. Mulai yang kecil-kecil, kalau motong alur gaji itu gampang. Kalau anaknya jatuh kecil itu nabrak mejanya nggak salah. Kalau kamu masalah mejanya nakal dek ini dek, maka sampai dewasa dia akan cenderung nyalain orang lain. Telat kuliah anak itu bu tadi yang salah gojeknya. Jadi sampai kapanpun dia nggak pernah ngaku, ya bu saya salah, nggak akan pernah. Maka yang salah siapapun jadi salah, atasannya salah, diingetin masa dibully, semua jadi salah. Akan susah ngomong, iya gue sih salah. Itu ASEAN value yang kita lupakan. Gitu kan. Ya. Banyak ya ternyata kompleks ya, malah kayak jadi overreacting. Iya. Berarti itu dampak kecemasan, dia nggak tahu terus tadi melampiaskan di posting di gitu. Iya, curhat di iya, status. Iya. Kalau dirunut itu kan kamu juga yang jarang berangkat ya sehingga dikeluarkan diri. Iya, tapi benar. kan beritanya diberubah kan jadi sudut pandang yang lain kan Iya, gitu. karena postingan cuplikan-cuplikan Seperti itu, tapi itu lebih viral. Iya, benar. Berarti itu Iya. termasuk penyebab Gen Z juga ya Pak dalam. Iya, tentang literasi. Iya. Maka pendampingan Gen Z itu banyak pengetahuan yang cara menyampaikan harus sepenggal tapi dapat gitu. Nah, ini tantangan sih buat kita semua bikin konten-konten yang tidak hanya hari ini untuk bisa mengajak adik-adik belajar sesuatu yang kecil tapi dapat. Kalau work readiness kesiapan kerja itu salah satunya work ethic itu kan belum banyak diajarkan gitu. Fokusnya baru tadi benefit gajinya berapa, tunjangan berapa, liburnya kapan ya. Keinginan Gen Z dalam Ya gitu, mencapai tapi karir. mengajarkan mereka tanggung jawab, Untuk kedisiplinan dan lain sebagainya gitu. Oke. Nah gini Pak, kita ini kan calon konselor, calon guru BK. Oke. Ada nggak sih Pak tantangan dalam mempersiapkan karir gitu? PR-nya aja gitu Pak.
Oke, selama ini saya lihat di banyak literatur di BK itu, khususnya di Indonesia itu banyak literatur tentang baru memilih prodinya. Kebetulan saya di kampus juga tim beasiswa ya Dek ya, nyeleksi anak beasiswa. Ini menarik juga loh Dek ceritanya, tentang gara-gara tadi babi ngepet tadi sama prodi. Misalnya ya nilai dari sekolah nilai tertingginya PAI, pokoknya milih prodi ini Pak farmasi. Nggak mau tuh tak geser ke PAI. Jadi efek dari itu mereka itu sampai ada beberapa prodi itu nggak ada yang daftar Dek. Numpuk ya di prodi yang tadi saya sebutin tadi, yang lagi mantu idaman tanda petik tadi. Karena memang Gen Z kita sangat terbawa apa yang viral-viral, manajemen misalnya, psikologi gitu. Nggak ada tuh bimbingan konselingnya artinya. Artinya peran kita apa? Mengedukasi tentang kamu nilai tertingginya ini loh Dek. Tadi kan nilainya nggak itu Pak, lo kan itu kamu belajar 3 tahun di situ. Artinya dari proses 3 tahun itu kan itu nilai proses kamu belajar. Masa ini kamu anggap nggak ada 3 tahun, hanya kamu ingin ikut-ikutan. Dan itu berdampak Dek dengan tren yang sekarang. Contohnya apa? Teh idaman laris, langsung ada bikin baru teh Solo, teh Nusantara. Iya, dengan aneka macamnya. Ikut-ikutan modalnya. Sama. Kak, tingkatku Hanifah ambilnya psikologi. Oh ya, berarti aku ambil psikologi. Mereka butuh diberikan edukasi tentang milih pekerjaan yang tepat. Mereka punya passion apa, karena kata orang Jepang kan simpel ya, orang yang sukses itu orang yang menemukan dunia. Mereka tuh diajak mengeksplor UMI-nya, siapa aku, senang apa. Yang basic dari kecil menurut saya yang bisa kita lakuin nih teman-teman guru BK itu, jangan pernah meremehkan gaya belajar. Iya, gaya belajar itu akan membentuk kebiasaan belajar. Kebiasaan belajar akan membentuk cara bekerja. Cara bekerja itu akan menentukan pekerjaan apa yang tepat dengan diri kamu. Ada runtutannya iya, gitu ya Pak. Gaya belajar itu kan cara kamu ini kan, cara kamu aku kira bekerja nyamannya terangin, ditarget gitu. Ya, berarti aku cocok nih kerja yang memang ada atasannya, ada deadline-nya, nah gitu. Tapi generasi yang lain, orang yang lain lagi, dia nggak bisa begitu. Dia butuh mood, moodnya balik lagi gitu. Itu mungkin bekerja yang itu mungkin akan berat. Tapi mengedukasi itu penting supaya tidak jadi salah paham bahwa tidak berarti kami melarang kamu milih prodi itu. Benar nggak bakat minatmu di sana? Nanti ujung-ujungnya udah kuliah 1 tahun diterima beasiswanya, saya salah jurusan Pak. Tuh kan gitu. Nah itu yang terjadi. Ya itu menjadi tantangan sih bagaimana kita untuk mengembangkan, mendampingi mereka mengenal. Maka dalam BK itu assessment mulai basically sih. Adanya assessment tadi iya, ya Pak. Misalnya tentang Holland itu dikonfirmasi dulu. Nah itu menjadi bagian kita mendampingi mereka ngerti gue ini gimana sih gitu loh. Kalau enggak itu yang perlu didampingin. Nah makanya jangan banyak memberikan konten yang lebih dari 3 halaman, insya Allah nggak terbaca. Insya Allah tidak terbaca. Iya, di kontennya satu gitu. Kalau itu Holland tuh 6 ya 6 konten yang pisah. Pendek, simpel, dapat. Nah itu kata konten. Iya. Karena sukanya yang cuplikan tadi itu. Pak ya, kembali lagi foto. Kalau mungkin zamannya saya review 1 cut 20 halaman ya biasa aja. Sekarang ya ada tulang-tulung kan. Iya. Mungkin tadi juga Mbak Firza sebelum sesi kita podcast juga itu ada menyampaikan kayak emang bener ya Mbak, minat itu akan berpengaruh sama pengerjaan. Gimana tadi Mbak Firza, mungkin ada yang mau disampaikan langsung ke Pak Caraka terkait apa tadi, minat dan apa tadi, profesi? Minat dan profesi. Iya, gimana tuh tadi? Yang disampaikan sama Pak Caraka mungkin sangat detail banget ya, cukup jelas, dan teman-teman bisa menerapkan hal tersebut yang telah disampaikan Pak Caraka tadi. Terus gimana? Tadi ada yang pengen ditanyakan, kayaknya masih grogi Pak, masih dredeg. Sebenarnya tadi kayak pengen nanya apa tadi yang tentang minat profesi tadi loh Mbak. Itu gini ya Pak, kita kan berdua nih generasi Z nih Pak. Nah, spill dong Pak, cara menyeimbangkan antara minat sama profesi itu yang seperti apa? Baik, pertanyaan tentang minat dan profesi itu
seperti contoh yang mungkin bisa kita lihat, kamu punya temen prodinya BK misalnya, tapi sampingannya atlet futsal. Jadi antara minat dengan profesi itu beda. Beda. Ya, kemarin hari Senin kita undang juga kan dua alumni kita yang jadi guru BK, tapi sampingannya konten kreator. Oh iya. Iya kan, kemarin saya undang kan. Ambitarium ya, Ambitarium Pak. itu. Iya, kita undang dua-duanya alumni BK nih. Bahkan sudah hampir 100.000 kayaknya itu. Dan sudah project-projectnya sudah bikin video untuk iklan pemerintah dan gitu. Ya, saya nggak perlu nyebutkan nominalnya ya. Nah, itu passion dia tidak kuliah. Kalau ikut lombanya tentang video. Gitu. Iya. Tapi kuliahnya ya jalan, dia seneng berbagi, seneng ngurus anak gitu kan, seneng untuk memotivasi anak. Bahkan banyak bimbingannya ikut lomba di sini juga beberapa kali. Ikut lomba. Artinya profesi bicara sesuatu tentang proses mendalami yang lebih dalam, yang itu menjadi karir jangka panjangnya. Gitu. Dan kemudian kalau minat itu bisa berubah seiring isu dan trennya. Gitu. Ya seperti lagu pop. Kemarin viral lagunya siapa gitu kan. Sekarang siapa lagi? Ya lagu koplo juga begitu dan semua gitu. Berubah seiring tren-trennya. Karena minat. Ya, contoh sebenarnya gini kita. Teman-teman minggu depan kita piknik, siapa yang minat? Acungkan tangan semua. Bayar 2 juta. Ada minat akan berubah seiring dengan situasi yang terjadi deh. Iya, isu trennya karena pekerjaannya mulai banyak online, maka bergeser, jurusan IT meningkat kan gitu. Iya kan? Iya, Pak. Efek selalu daring sendirian, kesehatan mental, maka bergeser banyak pekerjaan yang sekarang mulai di bidang-bidang yang lain, di bidang psikologi dan bidang yang lain itu menjadi jamak karena mulai kondisi dari itu berdampak. Nah, itu dua hal yang berbeda tapi saling melengkapi. Gitu. Jadi jangan pernah kamu nggak punya hobi. Ada hobi itu menjadi penting untuk kamu mungkin kalau lagi gabut gitu. Benar. Ya healingnya karaoke Pak ya. Saya senang karaoke loh salah satunya. Boleh. Sama kita Pak. Nyanyi gitu. Iya. Healingnya gitu. Nyanyi gitu ya Pak. Iya, saya beberapa kali ngisi pelatihan guru ini nyanyi dulu, kisinan kayak gitu. Lagunya kayak gitu sama emak-emak gitu. Ya gitu. Jadi di balik kesibukan kamu jadi guru BK atau jadi apapun ya kamu nggak boleh itu kan cara kamu untuk self care deh. Iya, merawat diri kamu itu salah satunya kamu mau punya minat apa? Baca misalnya, nonton drakor misalnya, HP-nya taruh gitu, main ke pantai atau kamu harus punya itu. Nggak bisa hidup kamu semua full untuk kerja di situ, tapi kamu butuh me time di situ. Nah, minat salah satu cara. Gitu. Nah, kadang orang-orang itu berubah-ubah misalnya senang futsal tapi mungkin ketika usaha ini senang mancing misalnya. Karena anaknya sudah kuliah semua berarti dia senangnya touring gitu. Ya orang akan ngikuti itu trennya gitu. Nah, itu penting juga dirawat. Bahkan kadang jadi cuan juga ya tadi contoh. Iya, konten kreator tadi ya Pak. Tapi jadi guru BK tetap nggak hilang itu, tetap tapi bisa itu. Kan banyak mengembangkan wirausaha berdasarkan hobi itu juga mungkin terjadi. Iya. Sering juga kita tahu ya teman-teman Pak Caraka sering mendampingi wirausaha gitu ya Pak. Itu kan juga nggak semua anak manajemen atau ekonomi ya Pak. Prodinya itu malah jauh dari bumi itu PPSI, usahanya malah batik. Jadi jauh-jauh. Perusahaan tercepat itu juga. Kemarin aku tangsi bisnisnya spray 3,5 tahun. Jadi jurnal juga. Ya gitu. Jadi minat itu memang passion yang memang bisa ditekuni tapi juga tidak melupakan yang pokok. Kita. Maka itu yang saya sebut tadi, ketika kita bicara passion jangan melupakan tanggung jawab. Itulah ASEAN value-nya. Boleh nekuni tapi kuliahnya terjalan. Yang kadang-kadang terjadi kan kuliahnya dilupain, yang lain yang disibukin. Itu loh yang kadang-kadang menjadi orang tua banyak konsultasi, banyak minta itu dukungan supaya tetap jalan dua-duanya. Itu perlu edukasi menurut saya. Oke Pak. Terkait tadi nih adanya minat dan juga profesi tadi. Sebenarnya saya kemarin sempat baca nih Pak, mungkin artikel lah di internet gitu.
terkait banyak Gen Z itu pengennya tuh mereka memiliki pekerjaan yang sesuai dengan keinginan mereka yang tadi Bapak singgung, dengan waktu yang fleksibel, terus adanya kesinambungan antara pekerjaan dan kehidupan mereka, pengennya yang enak gitu. Itu kan termasuk ekspektasi karir yang dibangun oleh Gen Z sendiri ya Pak. Gimana caranya kita sebagai Gen Z itu tuh untuk mengatasi ekspektasi karir yang kita inginkan? Kayak saya juga kan kayak, pengen nih habis ini melalang buana jadi ini, pengen punya gaji banyak, pasti kan ada kayak gitu ya Pak. Iya, nanti kalau jadi guru, nanti kalau ada upacara hari Minggu bikin tagar. Apa itu libur? Iya, itu kan juga salah satu ya Pak, ekspektasi. Iya. Maka pemerintah pun mulai dirintis dengan di BUMN ya. Mulai merintis, karena memang pegawai ya PNS atau enggak kan di BUMN sama sih 40 jam seminggu Senin sampai Jumat gitu. Nah, mereka membuat cara yang berbeda. Kamu boleh kerja 4 hari, yang penting 40 jam. Berarti satu hari bekerja 10 jam. Ya, sehingga kamu Jumat, Sabtu, Minggu libur. Nah, gitu. Udah mulai kayak gitu, dirancang. Nah, yang lain belum. Iya, BUMN pun merancang ya tentang bagaimana bukan berarti kita mengalah demi Gen Z ya, tapi kita menghormati ada beberapa hal yang memang menjadi ciri khas yang kita perlu menyesuaikan. Gitu. Nah, karena memang dunia yang sekarang memang berbeda dengan cara pandang yang seperti itu, sehingga mereka sangat aware gitu ya tentang kenapa perlu benefit tadi, karena mereka memikirkan untuk mengisi waktu luangnya gitu kan ya, itu menjadi penting. Tapi itu kan juga bagus sisi lain kan, menghidupkan ekonomi, pariwisata hidup kan gitu kan. Jadi berpikirnya kita harus makro nih. Ada sisi lain nih, nggak apa-apa sih banyak libur, toh itu duit dia kan ya, gitu kan. Nanti akan menghidupi UMKM, sewa mobil jalan kan gitu kan, semua kan akan jadi hotel hidup gitu kan. Jadi kita harus berpikir komprehensif bahwa ini nggak salah kok gitu, dan itu diizinkan di 1 bulan 2 kali. Misalnya Kak Putri minggu pertama full nih Senin sampai Jumat, minggu kedua Senin sampai Kamis, minggu ketiga Senin sampai Jumat, kemudian gitu. Minggu keempatnya Senin sampai Kamis lagi. Jadi sebulan 2 kali. Itu sedang dirintis nih sekarang proses. Karena memang pemerintah dan kita juga perlu mencoba cara-cara baru nih bekerja gitu. Iya gitu. Nah, itu menjadi cara yang bisa dilakukan. Nah, mungkin nanti di keguruan apakah begitu? Nah, itu nanti kita lihat apakah seperti itu memungkinkan begitu ya. Tapi sebenarnya sudah dibikin soft sih kan. Di zaman kecil saya kan sekolah Senin sampai Sabtu deh. Iya kan, sebelum 2014 kan Senin sampai Sabtu. Ya, jadi itu berdampak kan gitu, lumayan gitu kan, meskipun endingnya ada yang lain-lain. Gitu. Berarti itu tadi ekspektasi karir yang dibuat oleh Gen Z itu sebenarnya juga ya kita harus menghargai juga ya Pak, mereka pengen seperti ini karena mereka juga banyak perencanaan yang akan mereka lakukan. Ya, mereka mulai aware tentang menjaga kesehatan mental dan itu, meskipun ya juga perlu digarisbawahi ada batasan-batasannya ya, tentang itu kayak tadi saya sampaikan tentang diingatkan merasa dibully itu kan perlu diluruskan beberapa hal, batas-batas gitu. Sebenarnya itu menjadi tantangan buat kita untuk mendampingi isu materi karir pada anak-anak Gen Z ini menjadi menarik kalau nanti dikembangin. Jangan lagi seputar kamu tahu teori bolanya besok prodinya, tapi ada banyak aspek di dalamnya itu, termasuk juga tentang risiko kerja, terkait tentang kesejahteraan. Mereka juga perlu diedukasi. Mereka dapat BPJS enggak, itu kan penting dikasih tahu. Mereka juga harus belajar itu. Karena juga penting untuk melatih juga perusahaan-perusahaan menjadi lebih aware bagaimana mendukung pegawai bahagia gitu kan. Kalau di film King Online ada kan film Korea gitu kan, visi misi direkturnya kan menjadi karyawan yang bahagia kan gitu. Nah, ya begitulah yang dibangun, harus dua arah ya, dua pihak yang saling berproses untuk membuat. Berarti tadi juga kita sempat Bapak tadi singgung ada keinginan Gen Z yang pengennya seperti ini, terus ada beberapa perusahaan yang sudah mengikuti. Nah, kemarin Mbak Firza sempat cerita ke saya Pak yang mengenai apa Mbak video viral. Itu gimana tuh? Jadi gimana Kak itu videonya? Saya tuh pernah nonton Pak di salah satu aplikasi gitu Pak, video viral. Jadi di video tuh
HRD-nya open recruitment ke pegawai baru. Rata-rata pegawai barunya itu kan generasi Z. Nah, dari generasi Z itu banyak tuntutan Pak, kayak ada tuntutan dari segi kehidupan dan pekerjaannya. Tanggapan Bapak mengenai video viral itu tuh yang kayak gimana Pak? Kalau tanggapan saya, dan beberapa waktu saya juga memposting teman saya di perusahaan, karena kami di biro kemasan itu kan sering ketemu perusahaan ya. Itu banyak yang anak-anak memang memastikan tentang itu di awal memang. Tadi saya sudah sampaikan with benefit tadi ya. Ya mereka mempermasalahkan gaji, terus di awal juga begitu, dan banyak yang terjadi PPKM deh, pernah perhatian kemudian menghilang. Jadi daftar tuh, nah, saya nggak perlu sebut ya, di Jogja ini aja lumayan loh gajinya di atas UMR Jogja kok. Tahu kan UMR Jogja sekian, nah itu masih tambah banyak gitu UMR-nya ya di perusahaan. Kebetulan teman baik saya lah yang mengelola itu, terus kita sering jadiin konsultan lah, ngobrol dengan saya. Nah itu ketika daftar nih sampai 300 nih, dia butuhnya 25 orang. Itu ketika dipanggil wawancara 40 orang, yang datangnya 20. Jadi ya PPKM aja daftar itu gitu. Nah, setelah beberapa diwawancara mereka tuh ada ketakutan gitu ketika wawancara gitu. Itu juga menjadi isu ya. Yang berani ya tadi ya, langsung di gitu, jam kerja gitu dan lain sebagainya. Nah, memang perusahaan tentu kan mereka juga swasta ya, mereka memiliki standar kerja minimal 8 jam itu ya, dan ya beberapa masih mempermasalahkan tuh, saya nggak kerjanya 4 jam aja gitu dan lain sebagainya. Itu menarik ya diskusi ketika wawancara terkait tanya. Itu memang terjadi dan hampir semua tempat. Di teman saya di perusahaan seluler juga sama, kasusnya sama tentang hal itu. Ketika dijelasin 8 jam per hari ini besok nggak balik lagi. Iya, padahal ya, tadi secara gaji udah lebih loh, sudah untuk kelas di sini ya gitu. Nah, itu menjadi tantangan sih bagi menjelaskan ke Gen Z kita. Makanya saya berpikir ada masa yang menurut saya setelah lulus kuliah itu ada pembekalan atau apa gitu yang mau dilakukan sehingga mereka tuh bisa paham tentang itu. Karena video kita yang banyak flexing sih, aktor ini beli Pajero, beli Ferrari, tapi nggak diajari pas dia nggak tidurnya bikin itu gitu. Tapi yang viral kan itu saja, sehingga mereka bayangannya kerja sebentar gitu. Apalagi banyak POV yang bilang, gue 20 tahun udah punya Ferrari, kamu punya apa? Nah, coba. Yang lihat langsung overthinking kan itu. Nggak cuman FOMO itu. Fire of person opinion. Gue 20 tahun udah punya Pajero, kamu punya apa? Nah coba, mikirnya gimana coba itu? Iya, tapi kan kamu harus pikirnya, gue masih kuliah kok gitu. Gue masih fokus untuk menata diri. Tapi kan nggak semua orang begitu. Benar, Pak. Iya Allah, iya ya, ini kan teman gue gini. Nah, mikirnya kemana-mana ya. Itu yang menyebabkan banyak minum obat antidepresan, itu juga salah satunya karena itu. Makanya waktu luang tuh harus diisi dengan baik. Kalau banyak scrolling dan gitu ya berdampak. Mikir ya, gitu. Kayak Kak Putri rumahnya mana? Gimana Pak? Rumahnya mana aslinya? Aslinya dari Kalimantan. Iya, kayak naik pesawat deh, jet lag. Nah, naik pesawat kayak terbang itu sama, lagi nge-fly, lihat ini, podcast ini, POV ini, bayangannya langsung ini. Wah, ketika balik kenyataan kan dia ada jet lag-nya itu, sehingga kadang kenyataannya yang salah tadinya. Iya. Benar Pak. Oh enggak seindah ya, iya namanya konten kok. Konten nggak akan pernah seperti kenyataan dalam kehidupan gitu. Iya gitu yang terjadi. Benar sih Pak, saya setuju sih. Apalagi saya kan juga sekarang lagi mengalami nih Pak, setelah lulus kuliah, maksudnya udah selesai studi, terus ini mau gimana? Terus saat scroll nih ngelihat, oh udah ada yang CPNS, jadi kayak mikir banyak 22 gitu 22 tahun udah gini, langsung mak teratap biasanya. Ya itu yang terjadi kan, ya itu karena memang perlu pendampingan di situ. Membangun tentang ketenangan dalam bersikap itu penting, karena yang terjadi karena kecemasan. Ya, maka ada namanya future anxiety Kak. Ya, termasuk yang baru wisuda atau baru yudisium itu masa-masa quarter life crisis ya kayaknya. Benar Pak. Itu konten berikutnya ya. Enggak hari ini ya gitu. Iya, tapi itu menjadi tantangan bagaimana pendampingan di sini di situ gitu. Dan tidak semua kampus aware tentang itu. Ada pembentukan karir di akhir semesternya. Ya memang Gen Z sekarang memang berbeda ya. Kalau zaman saya dulu ikut seminar nggak usah ada kata wajib ikut. Nah sekarang harus begitu. Mau disebut ini
pemaksaan ya itu cara yang bisa kita lakukan. Karena Gen Z perlu diajarin, dibedakan mana yang penting, mana yang enggak. Iya, sehingga perlu ada pelatihan sebenarnya atau mungkin bentuk lainnya mendampingi persiapan lulus itu 1 tahun sebelumnya. Ya, gitu. Nah, itu yang perlu dilakukan sehingga mereka punya persiapan apa sih gitu. Gitu. Ada cerita menarik, Kak. Gimana Pak? Gimana tuh? Sekalian tentang tadi passion. Boleh. Ini kejadiannya baru. Seru nih. Hot news ini. Ya, hot news banget. Iya, saya nggak perlu nyebutnya inisialnya kan? Iya. Jadi kami di Wadi ada namanya unit konseling alumni. Kali nggak cuma mahasiswa. Iya, kami konsultasi alumni dan sudah 2 tahun jalan bareng dengan kami yang konseling mahasiswa. Menarik ini. Anaknya lulus 8 bulan yang lalu. Iya, udah ngelamar dimanapun nggak keterima. Nah, ceritanya dia datang kampus nih. Saya sudah ngikut loh semua kegiatan kampus untuk ini, untuk itu, tapi saya kenapa nggak dapat kerja ini. Nah, kita teman saya konselornya teman saya. Tenang. Ini anaknya mungkin sudah frustasi dan lain sebagainya. Duduk, kasih minum, kita ajak ngobrol. Kamu prodinya apa? Ini. Pengen kerja bidang yang di bidang teknik, semacam IT gitu. Tapi dia prodinya bukan IT. Wah. Nah, terus dia selama kuliah kegiatan sampingannya di TPA gitu ya, tidak ada hubungan dengan pekerjaan yang IT. Seminar pun ya karena wajib 1 lulus. Nah, sehingga berdampak dia ngelamar di situ karena dia angan-angannya muda, lulus, IPK hampir 4, kerjanya gajinya 2 digit. Nah, menghela nafas ini Pak. Ya saya tadi kan dia angannya oke sih, nggak salah, tapi dia ada satu hal seperti disertasi saya nanti next bisa baca disertasi saya tentang kesiapan karir. Anak-anak kita punya mimpi di sini tapi kurang mengawal. Saya nggak nyalain ya, kurang mengawal optimal dalam kalau ingin mencapai ini gue harus gini-gini nih. Nah, gitu. Gitu. Sama ketika saya ketemu adik-adik yang mengejar beasiswa LPDP nih. Nah, fokusnya juaranya tapi lupa persiapan akademik. Kan ada tes psikologinya dan akademik apa? Ya minimal punya jurnal, proceeding. Jadi karena kuliah S2 kan sekarang UAS itu udah jurnal, Dek. Nggak ada tuh makalah-makalahan. Nggak ada ngerjain soal Pak? Nggak ada. Nggak ada lagi. Iya, bikinnya proceeding jurnal. Bayangin tuh, mata kuliah 10 ya 10 proceeding. Nah, ditanya, apa Mbak kesiapan akademiknya? Saya sebenarnya udah lulus Pak. Nah kan gitu kan, jadi salah paham kan? Kan nggak gitu yang dimaksud. Saya sudah ikut pelatihan mendeley, udah gitu. Nah itu yang saya maksud persiapan karir. Kalau memang goalsnya kamu mau lolos di biasa X itu, pertanyaan yang kadang sering kurang kan di situ. Persiapan akademik, skripsi mau apa, S2-nya mau neliti apa. Sehingga kamu lolos tuh adalah buah dari proses yang panjang. Nah ini yang dilupakan Gen Z. Dia fokusnya dapat beasiswa, uang saku 4,6, di UMR Jogja 2 juta sekian, tajir nih gue beli iPhone, nah gitu kan. Tapi dia lupa nih nyiapin di sininya gitu loh. Di sini kurang disiapin, harus perih dulu kan, bukan? Kan filosofinya kan bersakit-sakit dahulu. Berserah kemudian ya kamu spray dulu di sini, temannya ngopi ya kamu bikin proceeding kayak bikin jurnal, temannya hahihi ya kamu pelatihan mendeley, Grammarly dan lain sebagainya. Ya nanti ketika dia wawancara kelihatan kamu tuh memang orang yang percaya diri karena kamu udah bersiap. Bukankah beasiswa atau apapun bentuknya dapat terima kerja itu adalah buah dari penghargaan proses. Maka saya selalu bilang selamat berproses. Saya jarang mengatakan sukses. Sukses itu adalah buah dari proses. Iya benar Pak. Gitu. Itu yang terjadi. Sama kan dengan hubungan Kak. Kalau yang lama itu belum tentu mesti akan kalah sama yang dekat dan nyaman kan gitu kan. Aduh. Ini kayak benar-benar Gen Z ini yang bukan hanya teman-teman yang di depan ini juga merasa tar. Iya. Kak Hanifah tahu
singkong yang difermentasi. Tahu, Pak. Capek ya? Aduh, capek ya. Aduh, capek apa ini kita? Capek hidup. Aduh, itu sering terjadi ya Pak ternyata Iya. di lingkup Gen Z sendiri. Maka tadi menyinggung tentang persiapan kita untuk studi lanjut Ya, atau gitu. persiapan karir itu juga mungkin beberapa saya atau teman-teman saya juga mengalami hal tersebut gitu. Jadi mungkin itu perlu ya Pak dukungan baik dari orang tua Yes, atau diri betul. sendiri pun. Termasuk yang mungkin bisa dilakukan nyari circle yang baik. Oh, Saya bisa. mengamati beberapa alumni kita juga dari HBS dulunya juga aktif ya. Itu dia itu sampai saya diundang deh mau PPG itu ngeles dulu. Dia bikin grup kecil Oke. ya, les sebelum tes PPG. Itu dibangun dulu SDL-nya, staff directed learning, kesadaran belajar. Dia aku butuh bersiap untuk ini. Oke. Gitu. Heeh. Jadi dia kontak saya, Pak mohon maaf tuh ya Pak sejam beberapa kali pertemuan untuk ini teman-teman udah siap nih Pak gitu. Gitu deh. Makanya sekarang kalau dia udah ikut ini jadi guru penggerak calon kepala sekolah, ya itu buah dari proses yang di sini. Adik-adiknya lihatnya, wah masnya keren banget. Iya. Lo lihat dong dia nggak tidur gue marahin. Mas ini teori salah mas ini ya. Oh. Tapi kan itu nggak di storyin WA. Iya benar. Iya kan? Tapi yang dilihatin, wah masa keren banget, muda ini, jabatan ini. Iya, kamu lihat itunya doang gitu. Tapi kamu nggak lihat yang di sini. Yang panjang Prosesnya, gitu. Iya. proses dia meraih. Maka gitu. Gen Z jangan pernah melupakan proses. Gitu. Pesan untuk Gen Z nih, jangan pernah melupakan proses. Jadi Iya. kita jalani, kita tekuni ya Pak. Iya. Nanti suksesnya pasti ada nanti kelihatan. Iya. Iya, nggak ada yang tanpa alasan. Semua pasti ada cerita yang dilakukan di situ. Dan sejauh saya ketemu orang-orang yang pada level-level itu semua memiliki cerita-cerita krisis dalam hidup, tapi itu proses. Ya kita kan seperti membayangkan, oh ke daerah ini lurus, jalan ini lurus ya, tapi kadang ada jalan gonjalnya, ya, ada adegan-adegan yang lain, ada hujan-hujannya dikit, ada adegan minum tolak anginnya juga. Andalan itu Pak. Iya kan gitu kan, jadi artinya ya adik-adik kita perlu diedukasi, nggak ada langsung nyaman gitu ya. Iya, setuju. Gimana Mbak Firza? Telah menyimak persiapan karir maka masih jauh ya Pak? Lumayan jauh nggak sih Pak menurut Bapak semester berapa? 4. Om masih 50%, itu masih cukup untuk dia banyak explore gitu ya, untuk lihat kompetensi yang ingin kemudian mungkin yang pokok mungkin setahun ini ke depan itu tahu dia senang apa passionnya. Nah, itu menjadi penting. Misalnya mau jadi SE ya SE apa yang kamu sukai, jangan ikut-ikut temennya. Oh sekarang yang banyak SE-nya itu studi implement tuh yang bidang kreatif gitu, padahal dia kual aja masih belepotan gitu kan ya. Jadi dia sukanya ngerekap Excel dan sebagainya. Kan itu harus tahu dulu. Kamu senang apa sih gitu loh. Pertanyaannya simpel itu sebenarnya. Kamu senang apa gitu, sehingga itu kamu bekerja itu seneng gitu. Kurangi ikut-ikut teman-teman. Teman-teman nggak bisa. Ini nanti kayak jualan bakso. Yang laris itu mesti anak logone Wonogiri gitu. bakso Wonogiri gitu. Iya kan, semua pada jual bakso. Oh itu laris. Sekian tahun udah punya tanah berapa tempat, tapi dia lupa pada hal-hal yang lain. Gitu kan. Gitu. Jadi perlu tahu siapa aku. Itu proses yang nggak mudah. Harus ngobrol dengan itu. Nah tentu ngobrol dengan yang sejalur. Sama dengan adik-adik yang skripsi itu kadang mengalami overthinking gara-gara salah tanya misalnya. Gimana Pak? Iya, dosennya saya misalnya di karir dengan Pak Agus Ria, dengan dosennya itu memang di karir gitu. Nah, kamu konsultasi saya terus pindah dosen yang lain, pakar yang lain. Loh, kok beda? Pak Ceraka bilang ini. Nah, nanti akan panik tuh. Waduh, skripsi sulit juga ya. Kadang-kadang kita perlu hati-hati akan sharing dengan siapa. Cari yang terdekat denganmu. Ya kayak tema skripsi kan sekarang udah mulai didekatkan dengan tema riset dosen. Nah kamu pastinya mau ngambil tema apa nih? Nah kamu tanya dosen A yang fokusnya A gitu kan, kamu tanya dosen B fokusnya lain banget, terus tanya dosen C lain lagi. Coba itu memang kesengajaan overthinking yang dilakukan sendiri. Gitu. Jadi kamu tanya ahli yang sejalur dengan itu, jangan tanya semuanya. Nanti akan berubah lagi. Oh sama Pak ini disuruh begini. Nah, panik lagi tuh nanti. Ketemu lagi begini. Waduh, panik lagi nanti. Wah, akan panjang nanti kepanikan duniawinya kan. Ini hati-hati memilih mitra siapa untuk memberikan pertimbangan adik-adik. Karena semakin banyak melihat akan menimbulkan kecemasan. Hati-hati loh adik-adik.
lihat itu. Jadi sehingga bisa kita memilih, oh kayaknya yang ini deh bisa. Nah gitu. Itu aja. Oke. Ada lagi Mbak Firza? Gini Pak, untuk mahasiswa yang ikut organisasi, terus ikut UKM, selain itu ikut apa lagi pengabdian gitu ya, sama dosen, pelatihan gitu. Itu tuh bisa nggak Pak melatih keterampilan seorang mahasiswa dalam mempersiapkan karir? Bisa. Yang penting iklimnya yang dibangun. Circle tadi Pak? Iya, bukan iklim kerja, bukan circle, iklim kerja. Bagaimana di UKM dia punya pengalaman yang membangun pengalaman yang berbeda. Misalnya rolling job. Jangan sampai dia di HMP setahun saksi konsumsi. Waduh. Maka dia nanti lulus wawancara sama guru BK. Ya Kak Firza apa pengalamannya? HMPS Pak. Saksi apa? Konsumsi. Waduh. Kan lain dong kalau cerita. Saya di acara ini jadi konsumsi Pak. Di acara LDK saya sekretarisnya. Kan beda kan? Iya, kan di sekolah kan teman-teman juga jadi guru BK nanti daftarnya jadi guru BK nih. Tapi kamu akan jadi tim PPDB. Betul nggak? Tim milad sekolah kayak atau apa itu ulang tahun sekolah, P5. Nah, maka akhirnya apa? Guru multi talenta. Maka ketika di kampus, bagaimana melatih iklim rolling? Di kepolisian, di TNI udah begitu, deh biasa. Orang 2-3 tahun, mau 1 tahun pindah-pindah. Memang begitu caranya. Sehingga nanti akan ketemu track record kerjanya. Teman-teman akan lihat, oh memang si Firza ini kalau bagian yang bersifat organisatoris, saksi acara, oke. Dia bisa kok sekretaris, cuman memang beda ketika pegang yang acara. Nah, itu kan jadi ngerti. Kamu pun juga ngalami. Kayaknya aku 6 bulan ini cocoknya di sini deh Mbak Nurul. Jadi kamu akan ngerti sendiri. Pak. Kamu Gen Z itu yang perlu dibanyakin bukan nonton POV, tapi mengalami. Ini sudah mengalami ya Pak? Iya. Hari ini berani. Saya nggak tahu tadi malam nggak tidur. Jam 2 masih WA saya Pak. Iya kan ya. Tapi kalau nggak ngalami nggak ngerti ya. Jantungannya jeduk-jeduk gitu. Nah itu teman-teman, mungkin berarti nanti teman-teman Gen Z yang ada di rumah yang menyimak podcast ini bisa menyiapkan diri nih untuk persiapan karir. Masih panjang waktunya. Gak ada kata terlambat ya Pak untuk gak ada kata terlambat ya. Ya kemarin viral yang itu artis Mesya sama siapa itu yang sama suaminya. Rumahnya baru lunas 20 tahun setelah menikah. Berarti anaknya seusia mbaknya mungkin ya. 20 tahun ya Kak ya? Iya, kalau lulus SMA 18 tahun, 2 tahun kuliah kan 20 tahun. Baru lunas orangnya. Karena indikator sukses orang itu punya waktu yang memang tidak bisa. Mungkin orang lain bilang nih, gue mau pensiun nih, 20 tahun pensiun, wah dan lain sebagainya ya. Tidak bisa apple to apple ya. Tiap orang punya pencapaian masing-masing tentunya dengan cara masing-masing. Wah menarik nih ya. Makin kesini makin detail, makin obrolan kita makin banyak nih tips yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan perencanaan karir kita. Oke Pak, mungkin ada nggak sih Pak kalau di lingkup sekolah atau di perguruan tinggi kita sendiri nih Pak untuk pendampingan secara karir, mungkin bisa sekalian spill nih kalau di kampus kita ada apa gitu. Iya, kebetulan kalau di kami kan bagaimana terus belajar ya tentang itu, sehingga di UAD itu untuk pendampingan karir dimulai dari semester 1 lewat soft skill 1. Materinya tentang perencanaan studi. Mungkin Kak Firza ingat kan disuruh merancang 8 semester ngapain. Nah itu mengingatkan kamu punya target nih, meskipun kamu punya jatah 14 semester di UAD, cukup 8 semester saja. IPK minimal berarti kita kasih info sejak awal. Diusahakan di atas 325 ya Dik dan lain sebagainya, persensi. Terus kita ingetin kehadiran 75% sehingga tidak ada yang ngulang mata kuliah. Nah, track record adik-adik ikut seminar pelatihan itu ditagih di semester 6. Nanti 6 ada namanya soft skill 2. Ya itulah perencanaan karir di UAD. Kamu disuruh ngumpulin CV yang besok minggu loh Dek. Besok minggu kita ada soft skill nih. Nah, itu soft skillnya kamu ngumpulin CV. Lo 6 semester di sini udah ngapain aja, berapa kali ikut seminar, pelatihan, jadi pembicara atau apapun ya. Ikut tadi Ormawa. Nah, dikumpulin, kemudian dianalisis di soft skill 2. Kamu mau kerja apa Dek? Ini CV-mu kayak gini bentuknya. Mau kerja apa? Jadi analisis bareng mentornya sehingga kamu ngerti,
oh kalau saya mau ngejar LPDPS 2 gue nggak pernah nulis nih, tapi panitia 30 kali semua seminar jadi panitia, pokoknya hidup panitia gitu kan ya. Nah itu apapun panitia ikut begitu. Wah maka berarti setahun ini semester 7 dan 8 gue harus memperbanyak di akademik gitu. Nah itu yang dilakukan UAD, dan tampaknya memang belum semua kampus aware tentang itu. Jangan yang utama itu kan luaran di 4 tahun kuliah itu kan alumninya bisa berjaya lah kira-kira. Sehingga pendampingan di proses itu, sehingga ikut Sokyo 1 dan 2 di UAD itu menjadi syarat yudisium. Oh wajib gitu. Kami nggak perlu bilang wajib. Iya. Nanti akan jadi salah paham. Iya, kami diintimidasi gitu kan ya. Menghadapi Genzi itu memang agak sabar-sabar gitu ya kira-kira. Ya nanti akhirnya kita harus bisa memberikan informasi bahwa ini cara UAD membina mereka. Makanya kami tekankan cara UAD membina mahasiswa. Oke. Ya, gitu. Berarti dari UAD aja juga udah aware ya Pak, aware sama mahasiswanya untuk mempersiapkan dari semester 6 loh teman-teman. Iya, semester 1 sudah. Semester 1. Untuk merancang 8 semester 6 dikumpulin CV-nya untuk dianalisis. Kamu udah ngapain 8 semester ini gitu. Ya, makanya kami juga kolaborasi prodi Bapak Ibu mata kuliah pelatihan penting-penting tolong diwajibin gitu supaya mereka juga ngerti gitu. Untuk menunjang track record-nya, daftar kegiatannya saja hanya berapa kali ikut pelatihan, wawancara di grup kan pernah ikut pelatihan Canva Mbak bikin ini kan gitu kan. Di sekolah juga sedang tren membuat seperti itu kan ya, membuat capture ya, ngedit video dan sebagainya. Kan artinya bagaimana para kampus menyiapkan, karena dunia kerja tahunya lulus itu siap kerja. Bukan belajar bekerja. Maka tugas kita perih tadi cuma satu, Dek. Jadilah orang yang dicari dunia kerja, bukan orang yang mencari kerja. Waduh, tuh perih-perih sedep ya Pak. Iya, perih-perih sedep ya. Oke, ya dalam sesi podcast kita kali ini banyak sekali nih yang sudah kita dapatkan dari narasumber kita tentang perencanaan karir, dan juga teman-teman Gen Z yang masih sedang mencari persiapan karirnya, mungkin teman-teman yang baru lulus juga Pak, yang habis jangan cek kodam ya. Jangan cek kodam ya. Habis UTBK kemarin Pak, cek kodam dulu ya. Cek kodam dulu mau masuk kampus mana nih. Nah, jangan ragukan juga UAD, karena UAD juga akan mempersiapkan teman-teman untuk siap dalam perencanaan karirnya nanti. Nah, kita tunggu ya Pak di UAD mungkin ya Pak, teman-teman Gen Z nanti. Tunggu bersama kami. Mungkin ternyata kita tidak terasa Pak, waktunya sudah di penghujung acara. Mungkin sebelum kita tutup acara kita, mungkin bisa closing statement dulu Pak untuk teman-teman Gen Z terhadap perencanaan karir yang kita bahas hari ini. Oke, adik-adik Gen Z yang saya banggakan, tentu dunia itu banyak menawarkan sumber belajar. Maka kesempatan belajar itu dicoba, bukan mengambil kesimpulan dari apa yang kamu lihat dan kamu dengar dari cerita atau video atau potongan, tapi kamu mencoba sehingga kamu beneran melakukan hal itu berdasarkan pengalaman kamu. Jangan pernah takut mencoba sesuatu, karena itu hanya akan menimbulkan keraguan. Nah, keraguan akan berdampak kamu kebingungan. Kebingungan berdampak pada kecemasan. Sehingga perlu kebesaran hati untuk mencoba hal tentu. Sedikitkan waktumu untuk pegang HP-mu dan banyaklah untuk mencoba sesuatu. Oke, luar biasa nih closing statement kita. Beri plus dulu mungkin buat Pak Carakan. Terima kasih Bapak. Terima kasih sudah banyak MPSPK. Meluangkan waktunya untuk sharing. Mungkin nanti next kita bisa lebih banyak lagi ya Pak bertemu dengan orang-orang tentang perencanaan karir. Tadi Bapak juga sebelum sesi sudah nge-spill nih, nanti ada loh yang bisa kalian lanjutkan setelah pembahasan ini gitu. Nanti kita tunggu aja nanti kelanjutan podcast ini. Oke. Gimana Mbak Firza, ada lagi? Sudah cukup? Sudah cukup. Oke, sudah cukup. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami sebagai moderator, saya Nurul Hanifah Putri dan rekan saya Firza Lia Vanessa. Ya, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.